Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik, luar biasa. Luar biasa ya, kita semua pasti dalam keadaan sehat. Kita mau setiap hari bersukacita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, mari anak-anak, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Jika sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu, Tuhan yang memimpin kegiatan kami hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak, kenapa sih kita kok selalu harus gembira? Tahu enggak kenapa? Kenapa ya? Karena kita punya kepastian. Tahu enggak? Apa ya? Kata Willy, kepastian apa? Apa itu? Kepastian kalau Tuhan itu selalu memelihara kita. Iya. Burung pipit aja dipelihara, apalagi kita, anak-anaknya. Yuk kita pujikannya lagu ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Tante yakin deh, anak-anak di rumah itu lebih banyak nonton kita-kita. Betul nggak? Betul. Nggak nyanyi mesti. Wah, tante paham banget. Ayo, sekarang semua berdiri dari kursinya. Ayo, gerak-gerak tangan dulu, tangan ke atas. Pinggulnya digoyang-goyang. Ya, yuk kita mau nyanyikan pujian Happy Ya Ya Ya. Karena kita mau selalu gembira buat Tuhan Yesus.
ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, saatnya tiba kita waktunya persembahan. Persembahannya dapat dimasukkan dalam amplop, lalu amplopnya bisa dititipkan kepada orang tua. Nanti orang tua bisa memasukkannya ke kotak di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan ini supaya berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan ucap syukur. Amin. Tiba saatnya anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan kita pujikan Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom adik-adik semua. Senang sekali Kasila bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, mari kita duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Kasila mulai ceritanya, kita mau berdoa bersama dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kami naikkan doa pada Tuhan. Bapa, selamat pagi. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan Engkau dengan suara kami, dengan tubuh kami. Jika sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biar Engkau yang bukakan telinga kami dan juga hati kami, dan Engkau juga yang berkati kami, sehingga kami boleh mengerti apa mau Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang minggu lalu ikut sekolah minggu? Angkat tangan. Wah,
Kalau gitu Kak Sila coba tanya, siapa yang ikut sekolah minggu 2 minggu yang lalu? Wah, semuanya anak Tuhan yang setia ya. Coba Kak Sila mau tes ingatannya. Cerita minggu lalu dan 2 minggu yang lalu itu mengenai siapa ya? Wah, semuanya hebat sekali. Ceritanya adalah mengenai Bapak Simon atau yang kemudian dipanggil dengan nama Petrus. Tapi coba Kak Sila tanya lagi, ada yang ingat atau tidak Bapak Petrus atau Bapak Simon ini dikenalkan pada Tuhan Yesus itu oleh siapa ya? Wah, betul sekali. Dikenalkannya oleh Bapak Andreas yang mana adalah saudaranya. Pada suatu hari, ceritanya Bapak Andreas ini mengajak Bapak Petrus atau Bapak Simon ini untuk melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang mengajar banyak orang. Pada saat itu, Tuhan Yesus menghampiri Bapak Simon dan berkata bahwa mulai saat ini namanya bukan lagi Simon, melainkan Petrus atau Kefas yang berarti batu karang. Nah, semenjak itu Simon menyimpan itu dalam hatinya dan terus mengingat Yesus. Hingga suatu hari ketika dia sedang berada di perahunya, di situ ada banyak orang. Adik-adik coba lihat gambarnya. Itu ada berapa perahu? Ya, ada 2. Jika satunya punya Bapak Petrus, adik-adik ingat nggak? Satunya punyanya siapa? Iya, kapal satunya adalah milik Yakobus dan Yohanes. Tapi kenapa di situ kok ada banyak sekali orang ya? Adik-adik tahu nggak kenapa? Wah, pintar sekali. Karena Tuhan Yesus sedang mengajar. Tuhan Yesus meminjam perahu milik Bapak Petrus dan bertolak sedikit dari pantai, kemudian mengajar orang banyak yang ada di situ. Setelah itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus meminta Petrus untuk membuat perahunya lebih jauh ke dalam Danau Galilea. Dan kemudian meminta Petrus untuk menebarkan jala. Petrus sudah semalaman menebar jala tapi tidak dapat apa-apa. Walaupun begitu, Petrus tetap menaati apa kata Yesus dan sebuah mukjizat terjadi. Petrus mendapat banyak sekali ikan, bahkan tidak cukup satu perahu saja yang mengangkatnya, butuh perahu yang lain. Di situ ia memanggil Yakobus dan juga Yohanes untuk membantu. Bahkan dikatakan saking banyaknya ikan yang didapat, perahu mereka itu hampir tenggelam. Nah, melihat kejadian itu, Petrus berkata, "Ya Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa," sambil berlutut pada Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi apa? Benar sekali, penjala manusia." Dan setelah itu, mereka pergi mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat hafalan minggu lalu ya adik-adik. Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ya adik-adik, setelah itu Andreas, Petrus, Yohanes, dan Yakobus pergi mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatunya, mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan keluarganya. Tapi bukan berarti Petrus dan yang lain tidak lagi cinta pada keluarganya, tidak lagi menyayangi mereka.
mereka masih mengasihi keluarganya. Mereka sesekali pulang ke rumah menengok bagaimana keadaan keluarga mereka. Nah, Petrus ini tinggalnya di Kapernaum. Kapernaum ini merupakan sebuah kota yang berada dekat dengan Danau Galilea. Nah, ketika itu Tuhan Yesus sedang mengajar di kota Kapernaum. Nah, Yesus pun mengajar juga di sinagog pada hari Sabat, yaitu hari beribadahnya orang Ibrani. Dan mereka beribadah itu pada hari Sabat. Nah, sebelum Kasila melanjutkan ceritanya, Kasila mau tanya dulu, siapa di antara adik-adik yang masih punya kakek atau nenek? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan ya buat adik-adik yang masih punya kakek dan nenek. Jangan lupa kakek dan neneknya untuk selalu disayangi. Kalau misalkan adik-adik sedang berkunjung ke rumah kakek atau nenek, biasanya kakek dan nenek mempersiapkan sebuah hidangan yang kita sukai ya. Seperti lihat di gambar, neneknya memasakkan mie kesukaan dari cucunya. Kasila dulu, masakan dari neneknya Kasila yang paling Kasila suka itu adalah sop. Nah, sama seperti nenek-nenek kita, ada seorang nenek yang akan kita dengarkan kisahnya di hari ini. Nenek itu adalah ibu dari istrinya Bapak Petrus, yang berarti mertuanya Bapak Petrus. Nah, walaupun sudah nenek-nenek, sudah tua, tapi ibu ini masih sangat sehat dan juga masih suka memasak. Nah, sebelum Cisla melanjutkan ceritanya, Kasila mau tanya lagi dulu. Kalau misalkan kita tidak tinggal serumah dengan kakek atau nenek kita, acara apa yang biasanya membuat kita berkumpul bersama? Iya, salah satu contohnya adalah saat kakek atau nenek kita sedang berulang tahun. Kita merayakannya dengan sukacita karena usia kakek atau nenek kita boleh bertambah 1 tahun lagi. Nah, pada saat ini keluarga dari Bapak Petrus dan juga istrinya sedang berkumpul nih di rumah nenek. Tapi kalau adik-adik perhatikan, mukanya itu bukan muka-muka yang gembira, bukan muka-muka yang penuh sukacita. Ternyata kalau kita menengok lebih dalam lagi, nenek ini sedang sakit. Istri dari Bapak Petrus merawatnya dengan baik, memberikan obat, tapi sakitnya juga tidak kunjung sembuh. Bahkan kondisinya semakin parah. Para keluarga dari ibu ini sangat sedih. Mereka berdiskusi apa yang harus dilakukan. Kemudian mereka teringat pada Yesus. Dia teringat bahwa Andreas mengatakan bahwa dia ini adalah Mesias. Berarti hanya dia saja yang bisa menolong, menyembuhkan dari ibu mertua Petrus ini. Salah satu keluarganya ada yang bilang begini, tapi ini kan hari Sabat, mana mau dia mengobati. Di hari Sabat ini seharusnya tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Hari Sabat ini khusus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada satu juga lagi yang mengatakan, tapi dia itu kan Tuhan atas hari Sabat, dia pasti mau mencoba untuk menyembuhkan. Kita coba saja dulu. Berkata kepadanya, memohon kepadanya untuk kesembuhan ibu kita. Nah, mereka pun pergi menemui Yesus yang sedang mengajar di sinagog. Ada banyak sekali orang yang mendengarkan pengajaran Yesus di dalam sinagog. Mereka berkata bahwa
tolong sembuhkan ibu kami sedang sakit di rumah. Karena belas kasihan Yesus, setelah dia selesai mengajar di sinagog, Yesus pun pergi menuju rumah ibu mertua dari Petrus ini. Yesus melihat ibu itu terbaring lemah di ranjangnya, sakit demam, dan hati Yesus pun sangat sedih. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Mari kita lihat cuplikan video apa yang Yesus lakukan. I came so that they might have life and have it in fullness. Be healed. Wonder of wonders! It's a great wonder! She's completely healed. He touched her, and she is healthy now. He can cure any sickness of this world. Praise be to you, my Lord and my God. Adik-adik sudah lihat videonya kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah memegang tangan ibu itu, kemudian berkata, "Hai demam, pergilah." Dan seketika demam dari ibu mertua Petrus pun hilang. Ibu itu dibangunkan dan kemudian sehat kembali. Ibu itu dan seluruh keluarganya sangat mengucap syukur. Karena sudah sehat, sekarang ibu itu pun langsung menjamu Tuhan Yesus, memasakkan untuk Tuhan Yesus untuk dimakan bersama. Tapi tahu gak adik-adik, walaupun itu sudah menjelang sore, tapi di luar terdengar sangat ribut. Ternyata ada banyak sekali orang yang berkumpul. Mereka mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan ibu mertua dari Simon. Jadi banyak sekali orang sakit. Adik-adik bisa melihat ada banyak sekali orang sakit, berbagai macam penyakit yang datang dengan harapan bahwa mereka akan disembuhkan oleh Yesus. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang yang sudah lama mengalami sakit, ada juga orang yang kerasukan roh jahat. Ada yang datang sendiri maupun dibantu dengan orang yang lain untuk meminta kesembuhan kepada Yesus. Melihat hal itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan ia pun menyembuhkan mereka. Pada orang yang buta, Yesus berkata, "Bukalah matamu." Maka dalam seketika orang itu pun dapat melihat lagi. Pada orang yang lumpuh, Yesus berkata, "Bangkit, berdiri dan berjalanlah." Maka seketika orang itu pun sembuh. Pada orang yang sudah lama sakit, Yesus berkata, "Sembuhlah." Maka benar orang itu akan sembuh dalam seketika.
Orang banyak melihat hal itu dengan sangat heran. Mereka pulang dengan mengucap syukur pada Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dalam hati mereka. Orang yang tadinya dibantu untuk bisa datang ke tempat itu, kini bisa jalan sendiri dengan sehat, dengan hati penuh sukacita, dan sambil memuji-muji nama Tuhan. Karena hari sudah malam, Yesus pun setelah selesai mengobati orang-orang sakit itu, beristirahat di rumah Petrus. Adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus datang ke rumah adik-adik, apakah yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan menjamu seperti ibu mertua dari Petrus? Apakah adik-adik akan memberi yang terbaik atau yang biasa saja? Ya, kita pasti akan memberikan yang terbaik ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan di rumah adik-adik ada anggota keluarga adik-adik yang sakit, mungkin papa atau mama atau adik, kakak, atau mungkin kamu sendiri sakit, maukah kamu meminta bantuan pada Yesus untuk disembuhkan? Ya, kita tidak perlu ragu untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan setiap dari kita jika kita merasa sakit. Karena ketika kita meminta dan kita percaya, maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Walaupun mungkin sekarang kita tidak lagi bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kuasanya itu ada dan nyata. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan setiap dari kita yang percaya dan meminta kepadanya. Adik-adik, mari kita baca ayat hafalan di hari ini. Diambil dari Matius 14 ayat 14b. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sekali lagi kita baca sama-sama. Matius 14 ayat 14b. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Agar kita bisa mengingat dengan lebih baik, yuk mari kita berkatakan sekali lagi ayat hafalan kita hari ini dengan menggunakan gerakan. Siap? 1, 2, 3. Matius 14 ayat 14b. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sekali lagi, Matius 14 ayat 14b. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya adik-adik, Allah kita itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jika kita meminta kepadanya, berdoa kepadanya dengan penuh percaya, maka ia akan menyembuhkan penyakit kita. Allah kita itu Allah yang penuh kuasa. Jika kita meminta padanya, maka ia akan mengabulkan. Walaupun bukan sakit, mungkin persoalan yang lain, walaupun Tuhan sekarang ada di surga dan kita ada di bumi, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menjaga, melindungi, dan menjadi penolong buat kita. Kita bisa berdoa kepadanya untuk memohon pertolongannya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang penuh belas kasihan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Jika ada dari antara kami yang sedang sakit, atau keluarga dari kami yang sakit, maupun teman dari kami yang sakit, kami mau berdoa kiranya Engkau yang memberikan
kesembuhan, dan Engkau juga yang menjadikan kami sehat. Ya Bapa, kami mau akhiri ibadah kami di hari ini. Engkau yang pimpin langkah kami selama seminggu ke depan. Engkau yang sertai dan jagai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, selesai sudah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Yuk, kita selalu tiap hari harus bersuka cita karena Tuhan selalu beserta kita. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tiang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan